Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu 1 Maret 2014, di hari Sabtu Pekan Biasa ke-7, dalam acara Oase Rohani Katolik. Apa kabar para pendengar yang terkasih di pagi hari ini? Khususnya di hari Sabtu ini, semoga Anda semua dalam keadaan yang bersemangat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, marilah kita syukuri dan tetap bersemangat, karena Tuhan selalu berada menyertai kita. Pendengar yang terkasih, di pagi hari ini, kita semua ditemani oleh Romo Andreas Satur OFM, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Satur dan Anda semua selama 1 jam ke depan. Pendengar, marilah kita menyapa Romo Satur yang sudah berada bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Marita, selamat pagi pendengar yang terkasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin Romo. Ya. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan mengawali jumpa kita di pagi hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Satur. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang telah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau telah mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, semoga kami mampu untuk menjadi utusan-utusan-Mu, untuk menjadi pelayan-Mu di tengah kehidupan ini. Doronglah kami untuk senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, sehingga warta keselamatan-Mu senantiasa hadir dalam perjalanan siara hidup kami setiap hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, marilah kita menyimak firman Tuhan sesuai dengan kalender liturgi Katolik pada hari Sabtu 1 Maret. Kita akan menyimak firman Tuhan dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 20. Surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 20. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun,
maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku, dikala berseru kepadamu. Bagimu, biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah menjadi seperti kurban petang. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah Tuhanku. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Pendengar yang terkasih, marilah kita buka Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan hati untuk menyimak bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Satur untuk kita semua di hari ini. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan inspirasi dan juga menguatkan iman kita dengan menyimak permenungan hari ini. Romo, kabar sukacita apa yang hendak diberitakan pada perikop ini, Romo? Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, kabar sukacita yang mau disampaikan oleh perikop ini dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat 13-20 ialah bahwa kita hendaknya memberi perhatian pada orang yang menderita, orang yang lemah, sakit dan tersingkir. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki waktu untuk berbagi sukacita, kebahagiaan dengan orang yang sakit dan berbela rasa dengan mereka yang menderita?
Barangkali karena kesibukan kita kurang menyediakan waktu bagi sesama yang menderita. Mungkin karena saking banyaknya pekerjaan, karena terlalu disibukkan oleh aktivitas harian kita, membuat kita tidak memiliki waktu untuk mengunjungi mereka yang sakit. Saya pernah berkunjung ke rumah-rumah umat yang sedang sakit. Bagi saya, pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Bagaimana pendengar yang setia di tengah penderitaan, sakit yang mereka alami, sakit yang begitu hebat dan luar biasa, namun mereka memiliki kegembiraan, mereka memiliki sebuah sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Suatu ketika terjadilah dialog antara saya dengan seorang ibu. Dia sudah menderita sakit cukup lama, dan dalam kesempatan itu, momen itu, saya mengunjungi rumahnya. Saya bertanya kepadanya demikian, apa yang membuat ibu bisa bertahan, bisa kuat sampai saat ini? Ketika mendengar pertanyaan itu, sang ibu itu hanya menjawab dengan singkat demikian, Romo, bagi saya Tuhan Yesus itu sungguh besar kasih-Nya untuk saya. Mendengar tuturan dari ibu itu, sebenarnya pendengar yang terkasih mau menyatakan kepada kita bahwa disitulah kekuatan iman. Iman akan Yesus itu sungguh-sungguh mempengaruhinya. Di tengah penderitaannya, sang ibu ini tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersamanya. Baru-baru ini, saya teringat akan sebuah pesan dari Paus Fransiskus ketika merayakan Hari Orang Sakit Sedunia tanggal 11 Februari 2014 yang lalu. Pesan Paus demikian, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan kita memiliki perhatian khusus kepada orang sakit dan juga semua orang yang membantu dan merawat mereka. Gereja melihat di dalam diri mereka, dalam diri orang-orang yang sakit, ada suatu kehadiran istimewa Kristus yang menderita. Semoga pendengar yang setia, kita pun mampu untuk tergugah, tergerak hati kita untuk memperhatikan mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang lemah, mereka yang disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan ini. Ya, terima kasih Romo. Semoga kita juga tergerak Romo ya untuk lebih memperhatikan orang-orang yang sakit, yang miskin, yang lemah, yang mungkin selama ini luput dari pengamatan kita Romo. Karena mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari. Romo, dalam ayat 14 dikatakan demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Apakah maksud ayat ini, Romo? Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, dalam ayat 14 ini sesungguhnya mau mengungkapkan kepada kita bagaimana peran penatua, peran imam dalam kehidupan jemaat. Para penatua jemaat atau para imam pada masa itu biasa memakai minyak, yakni minyak zaitun, yang pada saat itu biasa dipakai sebagai obat. Imam atau penatua jemaat hendaknya mendoakan si sakit. Ketika imam datang mengunjungi si sakit itu, ia mengoles orang yang sakit itu dengan minyak zaitun itu. Memang pada zaman itu, minyak zaitun menjadi satu sarana yang sering dipakai dalam upacara penyembuhan orang-orang sakit. Mengoleskan minyak di kepala seseorang disebut juga pengurapan. Imam atau penatua mengurapinya dengan minyak. Sebenarnya kalau kita membaca dalam
seluruh konteks perikop ini, apa yang dilakukan oleh imam itu atau penatua dengan mengoleskan minyak sebenarnya mau mengungkapkan juga bagaimana tradisi yang berkembang pada saat itu. Seorang imam yang mengadakan upacara ibadat khusus, berdoa bagi orang sakit, dan supaya si sakit itu mendapat kekuatan dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Maka menjadi jelas pendengar yang setia apa yang diungkapkan dalam ayat ini, bahwa imam itu datang berkunjung kepada si sakit itu, dan ia akan mendoakan orang yang sakit, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berarti dengan minyak itu artinya mengurapi orang yang sakit itu supaya bisa disembuhkan ya Romo ya? Ya, betul. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Memakai minyak urapan supaya si sakit itu sungguh-sungguh dikuatkan dalam penderitaannya. Ya, berarti minyak itu bukan untuk menyembuhkan seperti obat, tetapi untuk menguatkan iman dan menguatkan dirinya ya Romo ya. Ya, betul. Menguatkan si sakit begitu. Baik Romo, terima kasih. Romo, dalam ayat ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa dijelaskan arti dari ayat ini Romo? Pendengar yang setia, ayat 16 ini juga berbicara tentang tugas kita sebagai orang beriman untuk senantiasa memberikan perhatian, kepedulian pada mereka yang menderita. Dalam hal ini orang-orang yang sakit. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemunya kepada orang yang sakit, maka doa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh memberi penghiburan, memberikan kekuatan bagi saudari-saudara kita yang sakit. Dalam ayat ini diungkapkan juga bagaimana doa-doa, upacara, kalau dalam konteks gereja kita, sakramen minyak suci itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi orang yang sakit. Pendengar yang setia, Rasul Yakobus dalam suratnya ini mau mengajak kita supaya kita pun punya kepekaan, kepedulian, dan perhatian yang lebih kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang lemah dan menderita. Mungkin dengan cara mengunjungi mereka, lalu ketika kita berada bersama mereka, berdoa, mohon kesembuhan Tuhan atas mereka. Dengan berdoa, saya yakin bahwa kita memberikan semangat baru, kekuatan kepada orang yang sakit itu, supaya ia sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh daripadanya. Tuhan Yesus senantiasa dekat kepadanya. Pendengar yang setia, karena itulah dalam ayat ini tadi mau ungkapkan kepada kita bahwa praktek doa itu, doa untuk orang sakit sebenarnya sudah ada sejak lama, dan itu dilakukan supaya kita senantiasa saling mendoakan, khususnya terhadap mereka yang sakit dan menderita. Romo, kalau tadi saling mendoakan saya bisa mengerti, tapi ada ayat yang mengatakan saling mengaku dosamu. Apakah maksudnya itu Romo? Ya, ini kalau kita kaitkan dengan makna dari sakramen minyak suci, pengurapan orang sakit. Ketika Romo atau pastor datang untuk memberikan pengurapan kepada si sakit, maka pada saat itu juga si sakit itu akan diampuni dari segala dosa-dosanya. Sehingga dalam ayat ini, dalam ayat 16 tadi, sebenarnya mau mengungkapkan bagaimana orang sakit itu dia sungguh-sungguh merasa berdosa, merasa menyesal atas segala dosanya, dan ia mohon pengampunan dari Tuhan sendiri.
Ya, saling mengakukan dosamu di sini sebenarnya berkaitan dengan hal itu ya, di mana orang yang sakit itu sendiri pun merasa bahwa ia berdosa, dan dengan kehadiran imam atau penatua maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Tuhan. Ya, apakah bisa juga Romo jika dikatakan saling meminta maaf, Romo? Bisakah begitu juga, Romo? Kalau misalnya bukan dengan seorang imam, tetapi dengan sesama teman biasa, ataupun misalnya kunjungan orang sakit, atau kita terhadap saudara kita yang sakit atau teman kita yang sakit, kemudian teman yang sakit ini meminta maaf, mungkin pernah bersalah atau melakukan kesalahan terhadap orang lain, begitu, Romo? Ya, bisa saja dalam artian seperti itu. Ya, mungkin dalam pengalaman hidup sebelumnya ada sesuatu yang membelenggu, membebani si sakit, sehingga dia merasa belum begitu bebas ya. Dia belum merasa tenang dan nyaman ya. Saya kira sah-sah saja kalau pada saat itu orang yang sakit itu meminta maaf kepada siapapun, kepada keluarga, kepada orang lain, di mana dia telah berbuat salah ya. Ya, dalam pengalaman kita memang hal itu sering terjadi ya. Ada yang dengan spontan mau meminta maaf, memaafkan kesalahan dari orang lain atau siapapun ketika ia masih hidup ya. Saya kira itu bisa dilakukan pada saat itu. Sebagai orang Katolik yang percaya kepada Kristus, kita yakin bahwa pengampunan itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada si sakit itu sendiri. Ya. Terima kasih, Romo. Romo, kalau sakramen pengurapan orang sakit itu, Romo, siapakah yang bisa menjadi pelayan sakramen itu? Dan apakah makna sesungguhnya dari sakramen minyak suci itu, Romo? Apakah hanya kadang-kadang orang beranggapan karena orang yang sakit itu sudah sangat parah dan mau meninggal dunia ya, Romo ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa boleh sakramen minyak suci ini diberikan berkali-kali, begitu, Romo? Pendengar yang setia, memang betul bahwa sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci ini dapat diterima berkali-kali ya. Kalau kita melihat dalam makna dari sakramen ini, dan secara khusus pelayan yang memberikan sakramen ini, yang pertama bahwa pelayan sakramen ini, sakramen pengurapan orang sakit, adalah uskup dan imam ya. Diakon pun tidak mempunyai kuasa untuk memberikan ini ya. Hanya uskup dan imam yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa ya. Dan kuasa untuk mengampuni dosa ini tidak bisa didelegasikan kepada siapapun, termasuk kaum awam, biarpun dia itu mempunyai jabatan dalam gereja atau dalam lingkungan, dalam stasi misalnya. Yeah. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwa penerima sakramen ini adalah orang yang sakit dan sudah bisa menggunakan akal budinya. Maksudnya sudah menerima komuni pertama ya. Dapat dikatakan demikian ya. Yang pertama, penerimanya itu orang yang sungguh-sungguh sakit berat. Artinya orang yang berada dalam sakrat maut. Yeah. Orang yang berada dalam bahaya maut karena penyakitnya ya. Kalaupun orang yang sakit ini telah menerima urapan dan ia sehat kembali, maka ia bisa menerima lagi sakramen ini apabila ia sakit berat lagi ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan ialah orang yang akan menghadapi operasi besar misalnya. Ya, demikian juga kalaupun ada ya orang yang akan bepergian jauh ya, mungkin orang itu butuh kekuatan rohani, itu pun bisa diberikan ya. Lalu yang lain juga biasanya sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan kepada orang-orang yang lanjut usia, orang-orang tua yang kekuatannya mungkin sudah mulai berkurang, mulai melemah. Dan pemberian sakramen
pengurapan orang sakit ini biasa dilakukan dalam sebuah perayaan Ekaristi, tetapi yang sering kali terjadi itu biasa dilakukan entah itu di rumah ataupun di rumah sakit sesuai dengan keadaan situasi setempat ya. Juga yang dapat menerima sakramen pengurapan sakit ini ya mungkin saudari-saudara kita yang ya secara ya sakit ya kejiwaan ya ataupun yang mengalami sakit rohani secara fisik mungkin tidak tampak ya, orang-orang yang mengalami luka batin ya mereka juga bisa menerima sakramen ini. Hanya dalam pengalaman kita sejauh yang saya alami selama ini hanya terbatas pada orang-orang yang sakit, yang hampir meninggal, yang berada dalam bahaya maut ya. Ya, berarti hanya boleh diberikan oleh uskup atau imam ya Romo ya. Ya, betul. Orang biasa atau diakon, pejabat gereja lain pun kalau itu awam berarti tidak boleh memberikan sakramen orang sakit ini ya Romo, atau sakramen minyak suci. Ini hanya diberikan oleh uskup dan imam, bahkan diakon pun sendiri tidak diperkenankan untuk ini karena sakramen pengurapan orang sakit ini seperti yang saya katakan memberikan efek untuk pengampunan dosa ya. Dan kuasa itu hanya dimiliki oleh uskup dan imam untuk mengampuni dosa ya. Romo, bagaimana dalam praktek perkembangan di dalam gereja selama ini Romo? Bagaimana Romo melihat pelayanan pastoral orang sakit ini? Pendengar yang terkasih, memang kalau kita perhatikan dalam pelayanan pastoral orang sakit ini, secara khusus saya dalam pengalaman saya dalam berpastoral di paroki Hati Kudus Keramat misalnya, memang ada beberapa rumah sakit yang ada di sekitar paroki Keramat, rumah sakit Karolus, RSCM Cikini, rumah sakit Tamrin dan sebagainya ya. Satu hal yang saya jumpai ketika memberikan pengurapan orang sakit ini, bahwa saya melihat saudari-saudara kita yang sakit itu sungguh-sungguh merasa terhibur ya. Mereka merasa bahwa Tuhan itu datang memberikan kekuatan ketika mereka dalam pengalaman sakit itu, ketika mereka sedang menderita ya. Sakramen pengurapan orang sakit yang biasa diberikan itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan iman kepada saudari-saudara kita itu. Memang kalau kita melihat dalam makna sakramen ini, sebenarnya rahmat yang diterima oleh saudari-saudara kita itu adalah rahmat khusus dari Roh Kudus, berupa kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berat misalnya. Juga supaya si sakit itu sungguh-sungguh merasa dikuatkan dan menyatukan dirinya dengan penderitaan Kristus sendiri ya. Biasa kita katakan juga sakramen pengurapan orang sakit ini sebagai sebuah viatikum. Viatikum artinya sebuah bekal perjalanan agar saudari-saudara kita yang sakit, yang sudah diurapi itu dan menerima komuni, sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam perjalanan terakhirnya menuju rumah Bapa ya. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan menghentikan dahulu perbincangan kita di pagi hari ini dan menyiapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Anda jangan kemana-mana, kita akan berdoa bersama-sama dan di bagian kedua nanti kembali Romo Satur akan menemani Anda. Marilah kita berdoa malaikat Tuhan bersama-sama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 1 Maret, Gereja Katolik memperingati Santo David dari Wales. David adalah putra Raja Santus dari South Wales. Ketika besar, ia menjadi seorang imam. Ia pergi ke Pulau White untuk hidup sebagai pertapa bersama seorang yang bijak dan saleh bernama Paulinus yang bertindak sebagai pembimbing rohaninya. Ia hidup menyendiri untuk waktu yang lama, menyiapkan dirinya untuk melakukan pelayanannya. Kemudian David pergi dari pulau itu dan menghabiskan hidupnya untuk mewartakan Injil. Ia membangun 12 biara dan membuat peraturan bagi para biarawan itu yang didasarkan pada gaya hidup biarawan Mesir. Peraturan itu mendorong para biarawan mempersembahkan hidup mereka untuk bekerja keras di ladang dan berdoa sepanjang waktu, baik melalui kata-kata maupun dengan mengarahkan pikiran mereka kepada Allah. Setelah pekerjaan mereka selesai, para biarawan kembali ke biara mereka untuk berdoa, membaca, dan menulis. David diminta untuk mengikuti pertemuan uskup yang penting di Brevi. Kebijaksanaan dan pengajarannya mengesankan para uskup sehingga ia pun diangkat sebagai uskup. Saat menjadi uskup, David mengadakan pertemuan lainnya untuk membentuk suatu peraturan bagi gereja-gereja di Inggris. David meninggal pada pertengahan abad ke-6 di salah satu biaranya. Ia adalah Santo Pelindung Wales. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 1 Maret Gereja Katolik memperingati Santo David dari Wales. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kembali kami menjumpai Anda dalam siaran Oase Rohani Katolik di pagi hari ini, hari Sabtu 1 Maret 2014, dalam Pekan Biasa ke-7. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar gelombang 98,3 FM. Dan saat ini para pendengar setia yang terkasih, Anda masih ditemani oleh Romo Andreas Satur OFM dan saya Bernadette Marita. Kami masih menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita bersama Romo Satur, saya informasikan kembali kepada Anda yang ingin bertanya seputar iman Katolik ataupun
mengirimkan usul dan saran, Anda dapat kirimkan melalui pesan singkat ke nomor 021 927 65555, 021 927 65555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami ke orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Satur di sesi kedua ini. Romo, di sesi kedua ini kita akan secara khusus membahas bacaan Injil ya Romo. Kabar sukacita apakah dari bacaan Injil yang ingin disampaikan kepada kita semua pagi hari ini Romo? Pendengar yang setia, pesan yang mau disampaikan oleh bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16 ialah bahwa Tuhan itu selalu mau merangkul dan menerima semua orang. Tidak ada orang yang berpangkat atau punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, orang kaya, orang miskin, besar, kecil, yang memiliki status ataupun tidak. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil di hadapannya. Kalau kita mendengar dalam Injil yang baru saja kita dengar, dikisahkan bagaimana orang-orang datang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ketika para murid melarang dan memarahi mereka, namun Yesus menerima anak-anak itu. Bahkan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya, pendengar yang setia, dalam diri anak-anak kecil, dalam diri anak-anak yang polos, yang belum mengetahui apa-apa, justru disitulah terkandung banyak nilai-nilai kerajaan surga. Pertanyaan untuk kita, sejauh manakah kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, entah itu sebagai biarawan, biarawati, ataupun sebagai awam, sungguh-sungguh telah memberikan pelayanan kita yang menyentuh semua orang, menyentuh siapa saja. Dalam pengalaman saya, memang kita harus sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun. Kita jangan terlalu memilah-milah atau membeda-bedakan. Atau dapat dikatakan kita hanya membagi kasih kita dengan orang-orang tertentu. Tetapi kita harus sungguh-sungguh memberikan kasih Kristus itu kepada semua orang yang berada di sekitar kita. Ada sebuah kebiasaan yang saya perhatikan, saya kira di paroki-paroki lain juga ada. Ketika hari Minggu itu, orang tua biasanya membawa anak-anak kecil ke gereja. Kira di tempat di paroki Marita juga sama ya. Iya, betul Romo. Nah, ketika perayaan Ekaristi itu kan, setelah komuni, anak-anak itu datang, mereka maju dan menerima berkat dari Romo. Ya. Betul Romo. Saya kira ini kebiasaan yang bagus dan kebiasaan yang sangat baik ya, supaya anak-anak kita sungguh-sungguh merasa bahwa mereka pun menjadi bagian dari gereja. Mereka pun memiliki gereja. Mereka pun sungguh-sungguh diperhatikan oleh kita, orang tua, ataupun oleh para petugas gereja. Ya. Pendengar yang setia, ini hanya salah satu contoh kecil bagaimana kasih kita itu sungguh diwujudkan kepada siapapun. Ya. Tidak mengenal orang itu besar, orang kecil, orang itu miskin atau kaya, tetapi harus menjangkau semua orang. Mengapa kita berbuat kasih yang demikian? Sebenarnya itu dilakukan karena Kristus sendiri sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sendiri sudah demikian besar mengasihi kita sampai Ia menyerahkan nyawanya, sampai Ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Pendengar Radio Cakrawala yang setia, saya teringat akan sebuah kata-kata dari Henry J.M. Nouwen dalam bukunya Life of the Beloved yang pernah menulis demikian. Keyakinan bahwa kita dikasihi adalah awal dan pemenuhan hidup dalam roh. Sejak saat kita yakin akan kebenaran bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, kita dihadapkan dengan panggilan menjadi diri kita sendiri. Menjadi pribadi yang dikasihi adalah perjalanan rohani panjang yang harus kita jalani. Marilah pendengar yang setia, kita sungguh-sungguh berusaha memaknai perjalanan rohani kita di dunia ini, sungguh-sungguh memberikan kasih Kristus kepada orang lain, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita manusia, maka kita pun semestinya memberikan kasih Kristus itu kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Ya Romo, kalau tadi Romo mengatakan bahwa setiap hari Minggu anak-anak juga mendapatkan berkat dari Romo, itu kalau melihat situasi seperti itu sungguh mengharukan sekali Romo. Anak-anak kecil yang begitu polosnya maju ke depan, kemudian mendapatkan berkat satu persatu dari Romo ya Romo ya. Baik, Romo, saya ingin bertanya dalam ayat ke-14 Romo. Berbunyi demikian, ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Apakah arti dari ayat ini, Romo? Pendengar yang setia, seperti yang sudah diungkapkan dalam ayat sebelumnya, bahwa dalam ayat ini juga mau ditunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu memiliki perhatian kepada anak-anak, kepada mereka yang dianggap kecil di tengah masyarakat. Ketika anak-anak itu dilarang oleh para murid untuk datang kepadanya, tetapi Yesus marah. Perikop ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa memang Tuhan Yesus pun marah ya ketika melihat tingkah laku para murid yang melarang anak-anak. Di samping dia marah juga ketika para pedagang berjualan di Bait Allah. Pendengar yang setia, dalam ayat ini sungguh mau mengatakan kepada kita bahwa justru disinilah dalam diri anak-anak kecil nilai-nilai kerajaan Allah itu ada. Dalam diri anak-anak kecil yang sungguh polos, yang mudah percaya, yang tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, mereka sungguh-sungguh dapat menerima nilai-nilai kerajaan Allah itu. Anak kecil kalau kita perhatikan, mereka itu sederhana. Mereka tidak sombong, tidak memegahkan diri, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan semata. Dan melalui sikap-sikap seperti inilah, pendengar yang setia, Tuhan Yesus mau mengajak kita supaya kita bisa belajar dari anak-anak kecil ini. Bagaimana mereka memberi makna, bagaimana mereka mengandalkan Tuhan semata. Kalau kita ingin masuk kerajaan surga, dapat dikatakan demikian, maka kita harus berlaku seperti anak kecil yang sungguh-sungguh menghayati diri sebagai orang yang percaya, yang menerima kerajaan Allah itu di tengah-tengah mereka. Yesus dalam ayat ini pun mau mengingatkan kita supaya kita berusaha belajar dari anak kecil, sifat-sifat yang dimiliki anak kecil, meneladani cara hidup mereka, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita yang nyata. Ya, terima kasih Romo. Romo, kalau di ayat 16 ada pada kalimatnya seperti ini Romo. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Apakah bisa dijelaskan maksud dari ayat ini Romo? Pendengar yang terkasih, dalam ayat 16 ini sesungguhnya mau
mengungkapkan kepada kita bagaimana kasih Yesus itu, kasih yang ditunjukkan oleh Yesus, yang sungguh-sungguh mau merangkul anak-anak kecil ya, yang mau menerima anak-anak kecil yang datang kepadanya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ketika Yesus memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya dan ia memberkati mereka. Perbuatan yang Yesus lakukan, memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya dan memberkati mereka, mengungkapkan kepada kita bagaimana Yesus sungguh-sungguh mencintai anak-anak kecil itu. Yesus sungguh-sungguh memberikan penghiburan, sukacita yang besar kepada mereka. Kalau kita melihat dalam ayat ini, sebenarnya bisa dikatakan bahwa kalau seseorang tidak menerima seorang anak kecil seperti yang Yesus lakukan, maka orang-orang seperti itu ya tidak akan memasuki kerajaan surga. Maka kita harus sungguh-sungguh menghayati seperti yang saya katakan, sikap-sikap yang dimiliki oleh anak-anak kecil, supaya kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga sendiri. Yesus mau mengundang kita untuk memiliki kepedulian, memiliki perhatian kepada anak-anak, sebab dalam diri anak-anak itulah banyak hal, banyak nilai-nilai kerajaan Allah yang bisa kita pelajari. Iya Romo. Kalau tadi Romo mengatakan bahwa Yesus menginginkan dari anak-anak kecil itulah kita belajar nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah Romo bisa memberikan contoh yang lebih nyata dalam hal apa sajakah yang bisa kita pelajari nilai-nilai kerajaan Allah dari diri anak-anak kecil itu, Romo? Iya, pendengar yang terkasih, kita dapat memberikan beberapa contoh yang konkret. Misalnya, pertama, kesederhanaan. Ya. Dalam diri anak-anak itu kan mereka memiliki sebuah nilai yang sederhana ya. Mereka tidak mau anak kecil itu ya sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka sungguh-sungguh ya sederhana, ingin tampil apa adanya, ingin berusaha tidak mau menjadi besar, tetapi menjadi kecil. Saya kira nilai inilah kesederhanaan, kedinan itu sungguh-sungguh patut kita pelajari. Bagaimana kita memberi makna pada kehidupan kita dengan menampilkan diri sebagai orang-orang yang sederhana ya, tidak berusaha untuk memamerkan, berusaha menonjolkan diri kita di hadapan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kepercayaan yang total kepada Tuhan. Anak kecil itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya, sungguh-sungguh memasrahkan diri mereka, percaya ya, dan mereka tidak bisa dipengaruhi oleh macam-macam hal ya. Saya kira dalam menghayati iman pun kita harus bersikap seperti itu. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya bahwa di balik semua peristiwa kehidupan ini, Tuhan itu sudah punya rencana yang indah kepada kita ya. Semuanya indah pada waktunya ya. Tuhan pasti tidak akan memberikan kepada kita cobaan-cobaan yang melebihi kemampuan kita, dan saya yakin Tuhan pun akan memberikan kepada kita sukacita, kebahagiaan yang lebih besar kepada kita. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari ialah sikap untuk selalu merasa mengandalkan Tuhan sendiri ya, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan ya. Mungkin dalam perjalanan selama ini kita kurang berdoa kepada Tuhan, kita kurang menyerahkan diri kepadanya, maka mungkin kita perlu seperti seorang anak kecil itu ya, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan semata. Maka kita perlu terus-menerus menghayati sikap doa kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan ya. Ya, berarti dari anak-anak kecil itu kita bisa belajar mengenai kesederhanaan ya Romo ya. Karena anak-anak kecil itu polos apa adanya. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan total
kepada Tuhan dengan percaya sepenuhnya tanpa dengan embel-embel ataupun alasan-alasan tertentu. Dan yang ketiga adalah sikap untuk selalu mengandalkan Tuhan semata, bukan mengandalkan pada kekuatan diri sendiri saja ya Romo. Ya, Romo, dalam tahun pelayanan ini Romo, tahun 2014 adalah tahun pelayanan. Bagaimana, apakah ada hubungannya antara tahun pelayanan dengan nilai-nilai yang dapat dipetik dari anak-anak kecil ini Romo? Pendengar yang setia, saya kira dalam konteks kita di Keuskupan Agung Jakarta dengan tema besar kita dipilih untuk melayani, saya kira justru disitulah sebenarnya panggilan kita ya, entah itu sebagai biarawan, biarawati ataupun sebagai awam. Kita semua dipanggil untuk berusaha mewujudkan pelayanan itu di tengah kehidupan kita yang nyata, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki, ataupun di tengah-tengah masyarakat ya. Hemat saya ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya semangat pelayanan itu sungguh-sungguh menjiwai perjalanan hidup kita. Mungkin di tengah keluarga misalnya, sebagai orang tua, pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mau melayani anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Ataukah sebagai orang tua mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu dipusingkan dengan macam-macam hal dan lupa untuk mendidik anak-anak, apalagi mendidik mereka dalam hal iman misalnya. Juga dalam konteks hidup berparoki, apakah sebagai petugas pastoral, sebagai romo atau dewan paroki atau pengurus lingkungan, kita sudah sungguh-sungguh mau melayani umat yang dipercayakan kepada kita ya. Saya kira ini akan menjadi refleksi kita bersama, bagaimana tahun pelayanan ini sungguh-sungguh menggugah kita agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Selalu tidak mudah, tetapi kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh anak kecil yang sungguh-sungguh memasrahkan dirinya, maka saya yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada kita agar kita mampu menghayati dan mengamalkan spirit pelayanan itu di tengah kehidupannya nyata. Berarti antara bacaan pertama dengan bacaan Injil ini sangat erat kaitannya ya Romo ya. Di mana di bacaan pertama tadi Romo mengingatkan untuk pelayanan terhadap orang-orang sakit, orang miskin, lemah, kecil seperti itu Romo. Kemudian Romo, bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik terhadap masyarakat di sekitar dalam tahun pelayanan ini? Pendengar yang terkasih, dalam tahun pelayanan ini kita pun dituntut juga supaya memberikan perhatian kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita buat, yang bisa kita kerjakan. Saya kira di berbagai paroki pun sekarang ini digiatkan program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Sesungguhnya kegiatan ini dimaksudkan untuk supaya kita memiliki perhatian, kepedulian kepada anak-anak yang tidak mampu untuk membiayai uang sekolah misalnya. Bukan hanya dari untuk yang Katolik saja berarti ya Romo ya? Ya, memang perhatian kita yang utama kepada anak-anak kita. Tetapi saya kira kita pun bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu, mungkin dengan memberikan biaya atau sumbangan supaya mereka pun bisa mengalami pendidikan misalnya ya. Juga dengan hal-hal lain, misalnya kita memberikan bantuan atau sumbangan sembako ya, sumbangan dalam bentuk barang-barang ataupun kepada orang lain yang sedang mengalami bencana, mengalami banjir misalnya. Saya perhatikan ada satu kegiatan yang sungguh bagus ya dari seksi sosial paroki misalnya, bagaimana mereka mau terlibat dengan orang-orang yang tidak mampu dengan mengadakan donor darah misalnya. Lalu juga dengan membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana dengan memberikan bantuan
entah itu pakaian yang layak pakai, lalu juga memberikan nasi bungkus dan lain-lain sebagainya. Saya kira inilah tanda bahwa kita memberi makna kepada tahun pelayanan itu, bahwa tahun pelayanan bukan hanya dilewatkan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh memberikan arti makna dalam kehidupan berparoki kita, bukan hanya dalam kehidupan berparoki tetapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah para pendengar terkasih, maka dengan demikian kita akan mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, di hari Sabtu 1 Maret 2014. Romo Andreas Satur OFM dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Semoga permenungan pada pagi hari ini memberikan inspirasi kepada Anda semua dalam melakukan aktivitas dan kegiatan, khususnya di tahun 2014 ini yang dicanangkan sebagai tahun pelayanan. Baiklah para pendengar, kami pamit dari ruang dengar Anda dan nanti kita akan berdoa bersama-sama doa tahun pelayanan, juga mendapatkan berkat Tuhan melalui Romo Satur di penghujung acara nanti. Selamat berhari Sabtu dan selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda, tentunya dengan selalu bersemangat dan tetap tersenyum. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.